مشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعدا النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال: باب صدقات التطوع. Ini bab menjelaskan tentang sedekah sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda: Sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullahu, yang akan mendapatkan mereka naungan Allah, fi zillihi, di dalam naungannya, yauma la zilla, pada hari tidak ada naungan, illa zilluhu, kecuali hanya naungannya Allah. Fadzakaral hadis, maka disebutkan hadis secara sempurna. Wa fihi, dan di dalam hadis yang sempurna itu, warajulun, yaitu ada seseorang yang mendapat naungan, seseorang tasaddaqa, yang bersedekah, bisadaqatin, dengan satu sedekah, fa akhfaha, maka ia menyembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya, ma tunfiku yaminuhu, dari apa-apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak, Ibu, hadirin jamaah masjid yang dimuliakan Allah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah siang hari ini kita dapat duduk di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi obat hati buat kita dan menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih berkaitan tentang sedekah. Kemarin kita sudah bahas sedekah itu ada yang sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Sedekah wajib itu yang disebut dengan zakat. Zakat ada yang zakat fitrah, ada yang zakat mal, ada sedekah nazar, jadi wajib dia. Nah, ini namanya sedekahnya sedekah wajib. Nah, yang kedua sedekah sunnah. Nah, bab yang kita bahas adalah tentang jenis-jenis sedekah sunnah dan bagaimana cara bagusnya di dalam bersedekah. Nah, hadis pertama yang dibuka oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah sebuah riwayat
yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Cuman hadisnya dipotong. Kenapa? Karena yang stressing pointnya itu cuma yang rojulun yang keenam itu. Nah, sekarang kita coba pahamin dari hadis Abu Hurairah secara sempurna. Di hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah oleh sahabat Abu Hurairah, ini kita berbicara tentang detik-detik orang itu pengen dihisab. Detik-detik orang akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan ketika berada di dunia, berhadapan dengan Allah, dipertanggungjawabkan. Maka pada saat itu manusia ngantri, huru haranya luar biasa. Kenapa? Mereka takut akan hisabnya Allah. Sehingga diceritakan mereka saking takutnya itu, ada yang mereka berkeringat pada diri mereka, banyaknya keringat itu sampai menutupi mata kaki mereka. Ada lagi yang mereka saking takutnya, keringatnya itu sampai menutupi dengkul mereka, setengah banjir. Ini berapa meter nih kalau banjir nih? Setengah meter, sedengkul setengah meter. Nggak nyampe lah ya, 40 sentian ya, penggaris 40 senti. Ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai seleher, ada yang sampai kelelep. Siapa? Ini tergantung amal-amal mereka. Kalau digambarkan keringetannya ini, itu seperti orang yang makan di restoran, waktu mau bayar ngantri, uangnya kurang tuh. Dia mah di belakang, antriannya masih panjang, tapi uangnya kurang. Mallnya pakai AC, keringetan apa enggak? Makan, kita lihat nih sebelah kita tadi. Makannya pakai apa, Mas? Teh manis ayam 65. 65 tuh. Dia berempat, dia yang bayar, uangnya cuma 200 tuh. Dia kembang kempis tuh, itu keringetan tuh. Kenapa? Merasa. Ditangkap sama polisi, keciduk, lagi razia. Padahal mah dia enggak, cuma ngopi, cuma salah ngopi tempatnya, di tempat Sarkem. Di tempat-tempat begitu kan diciduk semua ya gitu. Dia nggak minum, cuma deg-degan gitu, deg-degan. Itu ruangan polisi pakai AC, cuma pas diinterogasi keringetan kita. Kenapa? Amal kita gara-gara perbuatan kita. Coba nggak ngopi di situ, gue ngopi nyantai di kantin, nggak keringetan. Ini amal begitu. Ditambah cerita lagi kata ulama, ditaruh matahari tingginya sejengkal. Ya bagaimana nggak tambah gobios? Amalnya pas-pasan, matahari di atas kepala, keringetan gitu. Gobios. Udah nggak ada bilang begini, kenapa Mas saya panas gitu. Semuanya panas kok. Saking mereka takut dengan amal mereka. Nah, di antara orang-orang yang lagi dihisab, orang-orang yang takut, di antara mereka orang-orang yang lagi pengen diadili itu ada 7 orang yang orang itu enak, nggak kepanasan karena dapat naungannya Allah. Ada tendanya gitu. Ibarat kata nih orang ngantri panas, dia ada kelas VIP-nya gitu, adem, nggak gemeteran, nyantai. Itu kalau bahasa sekarang mungkin ambil ngopi, ngerokok ya kan, denger musik. Ini jadi sorotan nih. Siapa mereka? Kok bisa? Orang takut, mereka enak. Ini pasti sorotan nih. Bapak di masjid umum gitu kan, pengajian umum. Tiba-tiba mohon maaf, geser gitu. Minggir Pak, minggir. Kita yang udah datang suruh minggir. Mau lewat gitu. Dikawal, duduknya paling depan. Depannya ada buah, ada air minum, ada ini. Kita pasti lihat ini siapa mereka. Dan ini berlaku nanti pada saat dihisab golongan yang seperti itu. Kelas khusus yang Allah berikan keistimewaan buat mereka. Nah, kita disuruh beramal, cari nih, mudah-mudahan kita bisa milih salah satu dari 7 golongan ini. Ada 7 golongan. Siapa itu? Pertama, Nabi mengatakan al-imamul adilu. Pertama adalah seorang pemimpin yang adil. Gambarannya kita, jangan selalu gambaran pemimpin itu mohon maaf presiden. Gambaran kita direksi, gambaran kita lurah, enggak. Segala sesuatu yang kita diamanatkan buat diri kita, itu kita pimpinan di situ. Terlebih pemimpin yang memang dia menaungi daripada beberapa lembaga-lembaga.
pemimpin yang adil, maka dialah salah satu golongan yang pertama nanti di hari hisab yang mendapatkan naungan. Bukan kiai, bukan ulama, bukan imam yang adil. Kenapa? Karena efektivitas imam yang adil buat dakwah Islam lebih tinggi daripada kiai. Kiai 100 orang ceramah. Pagi, siang, malam ceramah bilang minuman khamr itu haram. Jablay itu haram. Ini haram, ini haram. Itu kafe di Kemang tetap buka. Yang tobat berapa orang? Yang segini-gini orang dong nih. Yang masih bisa diajak ngobrol. Itu ceramah 1 tahun. Tapi seorang pemimpin yang adil, yang paham kaidah bahwasan yang haram itu dilarang, dengan tanda tangannya nggak jalan. Pak, itu warung Pak jual minuman khamr, kasih peringatan dia, khamr itu haram. Tapi dia alasannya hak asasi manusia, ini wilayah saya. Kalau mau jualan di luar wilayah saya. Masih ngotot Pak, tutup. Ditutup bisa. Orang mau mabuk, nggak bisa. Datang pakai motor. Tutup Pak warungnya Pak. Tutup Pak. Ditutup Pak Wali Kota. Tutup. Kita ngomong ini haram, mesum haram gitu. Kalau lapaknya masih ada, ya susah. Yang pakai peci yang haram ke sana. Yang nggak pakai peci, nyelonong. Makanya imam yang adil itu lebih cepat masuk surganya, mendapatkan naung ketimbang kiai. Kenapa? Efektivitas dakwahnya lebih luas. Seorang kok bisa nutup semuanya? 1 orang tuh. Kenapa? Kebijakan. Maka dalam Islam tangan besi perlu. Orang yang sedekah itu 3. Man kana indahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa orang yang memiliki harta, maka bersedekahlah ia dengan hartanya. Sedekah harta itu ruang lingkupnya terbatas. Siapa yang dia kasih sedekah? Orang-orang yang dia kenal, yang dekat sama dia. Seberapa kayaknya dia cuma sebatas 1 kampung doang efeknya. Wa man kana indahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Orang yang Allah kasih dia punya ilmu pengetahuan, maka sedekahlah dengan ilmu, murni dengan ilmu. Ngajar mah ngajar aja, nggak ada tendensi yang lain. Orang itu mau menghormati atau tidak, memberikan bisyar atau tidak, kalau selama ada yang ngaji, ngajar aja, nggak ada pertanyaan, nggak ada urusan. Pintu rezeki 1 ditutup, Tuhan kasih 9-10 pintu rezeki yang lain. Tapi orang yang dikasih ilmu cuma segini doang nih, efeknya segini doang. Saya bilang minuman khamr haram, jangan diminum ya. Yang mau denger segini doang nih. Di luar tempat kita nggak bisa denger manfaat ilmunya. Tapi man kana indahu jahun falyatasaddaq bijahihi. Tapi siapa orang yang diberikan oleh Allah itu sebuah power kekuasaan, maka hendaklah dia bersedekah dengan power kekuasaan. Siapa pegawai, karyawan, PLN yang nggak melakukan sholat zuhur dan asar berjamaah, maka diberikan SP1. Kira-kira penuh nggak sholat zuhur? Halo? Penuh nggak? Penuh. Pak Haji yang ngomong misalkan. Masih Pak Haji kan? Oh bukan. udah diganti ya. Iya gitu. Kalau yang ngomong mohon maaf Ustadz Ridwan gini. Pak Satpam juga tetap ngerokok di depan. Ustadz Ridwan motor hilang siapa yang nanggung. Tapi kalau pemimpin yang ngomong, tutup gerbangnya, hilang motor, gua ganti 2 kali lipat. Tapi lu wajib sholat berjamaah. Ya takut. Walaupun dia bilang gua mau takut bukan sama Allah, sama pimpinan, tetap aja gara-gara pemimpin yang adil jauh lebih baik. Kan lagi begitu sekarang nih di Jakarta, subuh berjamaah itu di absen. Dulu Seninnya doang yang di absen upacaranya tuh. Sekarang nggak, subuh berjamaah tuh jadi bahan absen. Ada, mohon maaf, nggak tahu saya di sini ya. Kalau kita di kampus perguruan tuh kita wajib foto alamat kita detik mana. Akhirnya pegawai punya akal-akalan, udah gue nyiapin foto yang banyak beda-beda baju. Tapi pimpinan yang hebat begini, yo coba foto, sekarang bilang tangannya begini, mampus semuanya. Tangannya suruh begini semua. Jadi setiap hari foto berbeda-beda, tergantung pimpinannya pengen bagaimana. Hormat, suruh hormat fotonya. Yang di luar nalar.
Wah, ini indisipliner. Besok ketemu saya. Bener-bener ada. Jadi rapi. Yang mereka nggak kuat silakan keluar. Yang kuat tapi sesuai dengan kepenuhin mereka dipenuhin. Tapi loyalitas lu diharus. Itu pemimpin yang adil. Wajib. Yang hafal Quran gratis. Yang ini gratis itu. Itu jadi. Saya mohon maaf ya. Saya nggak membela. Nauzubillah saya membela. Mudah-mudahan kalau ini benar jadi pahala. Kalau enggak. Yang dibilang di koruptor, Quran di koruptor, salah satu menteri agama Habaib, Hafiz Quran, dia bilang dia mengkoruptor, itu bukan beliau. Itu orang bawahannya. Jadi bapak yang namanya kemaksiatan di dunia itu sekarang itu bukan satu orang, sudah rame-rame. Uang apa ini? Udah terima, udah biasa. Udah biasa tuh begitu tuh. Dia nggak paham sama tim kerjanya, dia tanda tangan. Pimpinan kan yang penting tanda tangannya. Tanda tangan ini, udah Pak aman Pak tanda tangan. Ternyata dia kejebak. Di luar lepas itu, pada saat pemimpinan beliau, sekarang yang pegang jabatan dekan di IKI itu apa? Saya orang susah Pak. Zaman beliau jadi menteri agama, saya termasuk salah satu mahasiswa yang disekolahkan di luar negeri. Kamu pinter. Sekolah ke luar negeri, nggak punya uang, nanti dari dirjen saya yang cari, kamu sekolah. Disekolahin yang pinter-pinter. Jangan sampai bodoh. Gitu. Jadi apa? Ada kebijakan yang bisa dipakai kalau dia punya power. Dan itu sedekah terbaiknya. Gelisah Pak, bagaimana Pak? Udah tenang, saya yang ngatur semua. Itu perlu tangan besi. Maka efisiensi keberadaannya dalam dakwah lebih tinggi daripada kiai ceramah keluar-keluar pagi ketemu pagi. Tetap aja susah. Kita ceramah gitu. Saya nggak bisa tuh sekelas beliau-beliau yang ceramah depan sarkem gitu. Tahu sarkem nggak sih bahasanya? Ya pakai tank top gitu. Itu belum tentu kuat. Makanya kiainya pakai kacamata. Kenapa? Berat ngeliatnya gitu. Paling kita gini, cie Pak Yai nggak mau nih. Wah repot. Pak Yai jangan galak-galak, itu repot. Bisa melehot. Dari rumah udah mau galak gitu. Ngeliat model begitu, melengsot tuh tongkat. Tapi kalau pemimpin yang adil, tutup dia. Tutup. Kata yang muda, aduh gua belum sono lagi. Gitu. Udah ditutup. Nah ini imamul adil. Pemimpin yang adil bersedekah dengan jabatannya, bersedekah dengan kemampuannya, sehingga bisa menutup kemaksiatan jauh lebih banyak. Ini golongan pertama nih, golongan pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan, syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang semangat di dalam ibadah kepada Tuhannya. Pemuda yang semangat di dalam ibadah kepada Tuhannya. Nggak nanya orang tua mah semangat ibadah, ya udah mau asar, bentar lagi maghrib. Kalau yang muda ini gejolak gitu. Kenapa? Masa muda yang berat, ujiannya lebih berat dia gitu. Mana? Masjid, sholat. Aduh, lu nggak ngerti agama apa? Sholat itu dari zuhur ke asar 3 jam, tinggal pilih mana. Tuh dihantam tuh masa muda. Enggak, gue pengen sholat awal waktu, ganjarannya lebih besar. Susah, apalagi di kota. Maka kita di sini sekarang menghindarkan dari kelakuan buruk, kemaksiatan itu lebih besar ganjaran pahalanya ketimbang orang-orang yang di kampung. Kenapa? Ya di kampung memang nggak ada. Mau mabok aja jauh ke kota dia. Kalau kita bisa Gojek online bisa. Beer Garden Gandaria 1. Deket itu, saya nggak jauh dari saya punya rumah itu. Beer Garden, Ustaz Daya tahu Ustaz Beer Garden Ustaz? Iya, itu. Iya itu, kalau di dalam itu, masya Allah, itu deket online. Dia malu beli online. Di kampung nggak bisa, sinyal aja susah. Mau beli online gimana? Sinyal aja susah, naik Grab susah. Sehingga apa? Kalau dia bisa menahan dari nggak mabok, rajin ibadah nggak asing ketimbang orang yang di kota. Bagaimana seperti ikan masuk ke dalam lautan, tapi nggak ikut asin ikannya. Orang kampung nih, dulu di kampungnya mah bener-bener lugu gitu. Masuk ke kota, lugunya bahasanya doang. Makanya Tuan Guru Mu'alim Syafi'i Hazami tinggal di Gandaria 1, dekat Gandaria City. Beliau orang alim.
Ketemu sama Buya Ad-Dimyati Banten, Cidahu Banten, guru Satri Ridwan tuh. Ketemu nih, ketika dua kiai ketemu gitu. Karena Buya Dimyati kan di atas gunung. Itu saling hormat, saling cinta cium. Giliran mau pamit mereka saling berdoa. Nih adab nih, Bang Ipul ketemu Bang Odi mau pamit nih. Doain aneh nih, aneh mau pulang nih. Emang begitu, orang-orang alim tuh doain aneh. Jangan ente aja yang doa, ente aja gitu. Ini kiai berebutan gitu. Kiai mohon doanya kata mualim, kata Bu Yunimati, jangan saya, kamu yang doa. Jangan, kiai lebih enak ibadahnya. Ah, saya mah ibadah mah enak, emang di atas gunung nggak ada yang dilihat. Jenengan bisa ibadah bagus di kota lebih bagus. Pahalanya lebih gede, ujiannya lebih parah. Antum yang lebih berhak berdoa. Ini masa muda nih, ngaji kayak gini. Ya, itu bapak nggak semuanya keluar demen nggak. Lu sih ngaji, nggak lewat dah tuh. Itu pasti ada. Kali-kali libur, ustadz juga libur, lu libur. Tanda tangan, lu nyesel ntar lu. Itu pasti ada. Dia bilang, enggak, terserah guru gua mau libur enggak. Yang pasti sholat gua nggak libur. Kalau udah jadi kebiasaan begitu. Saya Senin kemarin ngisi di Nurul Yakin. Di Nurul Yakin itu Jalan Haji Nawi situ dekat ITC Fatmawati depannya itu. Itu ngisi dari subuh sampai waktu syuruk. Jadi amaliyahnya orang situ melakukan sholat syuruk dapat pahala haji dan umroh. Syuruknya jam 6.40. Supaya nggak ngantuk, subuh diisi kajian, gurunya macam-macam. Disiplin ilmunya beda-beda supaya mengisi kegiatan. Gurunya nggak datang gitu. Itu tetap aja jamaahnya nggak pulang. Kenapa? Udah kebiasaan. Kiainya tegas. Oh, yang nggak sholat nanti nggak boleh disolatin nih di sini nih. Dibecandain. Gitu. Orang situ takut. Karena yang ngomong kiainya, pimpinannya. Sehingga berat awal subuh, melek gitu berat. Lama-lama kebiasaan bisa. Sekarang pemuda-pemudanya bisa. Nah ini, siapa yang disebut pemuda? Ulama mengatakan orang yang umurnya masih di bawah 40 tahun. Sadayat masih muda. Bapak masih muda. Karena di umur 40 ini umur saat orang memilih. Kalau di umur 40 dia memilih jalan yang benar, insya Allah sampai mati pasti benar. Tapi 40 tahun dia masih milih kepada yang salah, ngerinya meninggalnya dalam su'ul khotimah. Nah kita nih sekarang nih tinggal pilih. Jangan bilang, oh gue 40, masih ada 6 tahun lagi. Iya kalau sampai 40, kalau nggak sampai, nyesel. Ini yang kedua. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang dia semangat di dalam ibadah kepada Tuhan. Yang ketiga, warjulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang hatinya selalu bertautan dengan masjid, pengennya ibadah mulu gitu. Jam 10 tuh udah kayak orang sakau. Nggak azan-azan sih ya. Aduh, kenapa? Girohnya sama masjid gitu. Kayak kita gitu dari asar nunggu azan maghrib Ramadan gitu. Gelisah banget tuh. Udah belum ini ya. Udah yang mana Allahumma sholli ala sayyidina. Belum 15 menit lagi. Itu kayak gitu tuh. Mu'allaqun bil masajid. Ketergantungan sama masjid. Pengennya ibadah. Masjid itu lambang kebaikan. Orang yang ingat ke masjid itu orang-orang baik doang. Mohon maaf, nggak ada orang mau melakukan keburukan dalam masjid, nggak ada. Itu yang nyolong itu ilah, itu istisna, itu pengecualian. Tapi masjid itu tempat kebaikan. Orang datang, cuci kaki gitu. Kotor, cuci kaki ke masjid gitu. Ketahuan nomor buat masjid. Mau duhaan, silakan sholat duha. Itu di depan itu ada sajadah. Tadi mau cuci kaki, jadi sholat duha. Kenapa? Masjid tempat bagus. Lampu masjid belum dimatiin tuh. Dia pakai anduk doang, udah tergoyang matiin gitu. Dia ingat masuk masjid harus ngormatin, nggak pantas kebuka aurat. Pakai sarung dah dia. Mau ke masjid, ingat wudhu dah. Jadi tahiyatul masjid baru matiin lampu. Kenapa? Masjid tempat kebaikan. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu mujtahid mazhab, tapi mazhabnya tidak terkenal karena memang tidak banyak yang mengamalkannya. Tapi orang alim. Amal ibadahnya ketika ditanya sama muridnya, kok bisa hebat Mbah Yai? Kok jenengan bisa jadi orang pinter? Gara-garanya apa? Turunan kiai? Bukan. Turunan ulama? Bukan. Ibadah yang banyak? Bukan. Enggak. Saya diangkat derajat mulia sama Allah karena perbuatan kecil. Apa? Saya tidak pernah datang ke masjid
setelah dipanggil azan. Belum pernah. Jadi setengah jam sebelum azan maghrib saya sudah datang ke dalam masjid. Sehingga apa? Sehingga saya diangkat derajat yang mulia sama Allah. Kok bisa begitu Pak Yai? Iya, saya malu sama Allah. Kok bisa malu gitu? Analogi katanya. Orang kerja. Bang Ipul kerja sama Bang Odi misalkan. Bang Odi bosnya. Bang Odi bilang, Bang Ipul buka kantin, buka koperasi 7:30. Buka koperasi 7:30. Kunci saya kasih. Bang Ipul datang jam 6, jam 7. Tapi ngopi, koperasi nggak dibuka. Bang Odi panggil, Bang Ipul buka koperasi, buka lagi. Besoknya begitu lagi. Dipanggil dulu baru dibuka. Padahal udah datang. Padahal udah tahu aturannya. Itu lama-lama kira-kira Bang Odi marah nggak punya karyawan begitu? Dipanggil dulu baru buka. Marah apa nggak? Kalau nggak marah luar biasa kabarnya. Udah mati gitu, lu gimana sih kan udah tahu 7:30 buka toko. Lu datang dari jam 6 ngopi aja. Buka toko dulu baru ngopi. Kita pasti marah. Sama seperti Tuhan. Kita udah tahu kan waktu zuhur itu jam 12. Setiap jam 12 sampai hari kiamat itu waktu sholat zuhur. Masa kita tunggu dipanggil dulu sama Allah baru datang? Bagus, Allah itu zat yang maha kuasa. Coba Allahnya Bang Odi digamparin kita. Azan baru datang. Yang lebih parah lagi udah diazanin masih belum datang. Kata Allah, hebat bener lu, luar biasa. Allah sampai lu hebat bener bisa begitu kuping lu. Sehari 5 kali dipanggilin baru datang pakai gerutu lagi. Cepet banget sih azan. Astagfirullah. Marah nggak kalau untung Tuhannya zat yang maha kuasa. Kalau itu Tuhannya Bang Odi digampar kita. Lu nggak usah sholat nggak apa-apa. Mu'allakun bil masajid. Jadi apa? Orang yang pikirannya kebaikan. Enak nih kumpul ya. Udah dah kita tambahin kegiatan gelaran one day one juz yuk. Bikin aja 1 hari 1 juz atau 1 minggu 1 juz. Nanti setiap sebulan sekali kita hataman bareng. Beli sukro dah makan bareng hataman. Jadi yang dia pikir kebaikan mulu. Bukan kalau ngeliat bisa nih dijual nih untung gede nih. Jadi ngobyeknya cuma tanah doang nggak ngobyek pahala. Wah boleh nih motor. Jual berapa emang? Kena nih mah gope-gope doang mah gitu. Kalau mau ibadah begitu. Jadi yang dicari itu orang yang hatinya cuma masjid, ibadah doang. Dia nanti yang dapat naungan. Maka kita yang capek-capek gitu, merebut masjid yang dapat naungannya di masjid mulu dia, ya kan? Nah ini nomor ketiga mu'allakun bil masajid. Yang keempat, warajulani tahabbun fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang berteman, bersahabat karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Ini dalil orang harus mencari kawan yang baik. Kenapa? Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bisa dilihat daripada temannya siapa. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, manusia itu ada 3. Seperti makanan, seperti obat, seperti penyakit. Seperti makanan, manusia itu yang hidup di dunia butuh makan. Makan itu harus makanan yang baik, 4 sehat, 5 sempurna, harus. Bagaimana mencari makanan yang baik? Maka carilah yang baik. Kita di dunia nggak bisa hidup sendiri. Butuh makanan, butuh teman. Kenapa? Kita mati nggak bisa gali sendiri, nggak bisa kubur sendiri. Tapi carilah teman yang baik. Kenapa? Supaya asupan kita, persahabatan kita jadi sahabat yang baik. Siapa itu yang baik? Man zakarakum billah ru'yatuhu. Orang yang ketika memandang wajahnya itu senantiasa semakin ingat sama Allah. Ngelihat Ustaz Ridwan gitu, ya Allah, gue pengen duha aja ngeliat muka lu dah. Kan ada orang gitu, aduh gua ngeliat muka Neng, udah tadi mah diem sekarang jadi berdiri Neng gitu. Jadi ada apa? Seges sendiri. Kalau ngeliat lu cinta Luna, aduh pengen mandi aja hawanya. Itu kan ada tuh bawaan gitu. Tapi ada orang ketemu guru, ketemu kiai itu malu, bawaannya pengen ibadah. Ini sholatnya mah bandrol pas-pasan. Datang pengajian ngeliat gurunya sholat gitu, ke bawah dia malu kalau nggak sholat.
Kebawa tuh mengingat ke dia. Sehingga dia cerita, dulu saya nggak pernah sholat duha, tapi ngelihat guru saya sholat duha, saya hadir, saya malu. Ini sahabat kayak begini, tahabbar fillah. Wazadakum fi ilmukum mantikuhu. Ketika dia bersahabat, dia ngobrol, nambah ilmu dari yang dikatakan, tambah ilmu. Walaupun nggak monoton ilmu agama. Oh begitu bang ya, bikin paralel ya. Gua kira main colok-colok aja, jangan lu setru. Ngobrol agama, gimana bang nyantunin anak yatim? Bagusnya kita undang atau bagusnya kita anterin? Kalau kata gue sih begini nih. Ngomongnya gue, tapi isinya bagus, lebih enak ketimbang kalem tapi ngajaknya begitu. Bisa kali beli online mah. Lebih parah tuh yang model begitu. Wa dzakarakum bil akhirati amalu, cari temen yang kalau melihat dia perbuatannya ngingetin kehidupan akhirat. Saben nih ketemu dia nih, maaf nih, di sini nih nih sejedah mulu sejedah. Kalau anduk mah kenek Metro Mini kan, ini bawa sejadah mulu. Mana lu? Biasa sholat duha, absen dulu sama Allah. Absen. Sampai orang itu hafal gitu. Kemana lu belum datang ke kantor Bang Ipul? Lagi sholat. Sampai orang apa? Capnya sampai apa? Kenapa? Kebiasaan. Tuh cari temen kayak makanan, kita butuh dia tapi hati-hati dalam memilih. Yang kedua, orang itu seperti obat. Obat dicari pada saat orang sakit. Tapi kalau nggak sakit, jangan minum obat. Kenapa? Overdosis. Cari sahabat, hati-hati. Cari yang dibutuhkan. Ini tadi tuh, kita butuh. Kenapa? Asupan iman kita kurang. Butuh teman yang bisa ngajarin kebenaran. Gue gedek nih, keji banget gue sama dia. Kelakuannya udah parah banget gitu. Kalau punya teman yang baik, udah biarin aja. Yang penting kita nggak melakukan yang salah. Salah pilih, sikat, udah nggak bisa itu mah. Gue yang ngajar, gue yang paling depan. Kenapa? Salah pilih. Jadi dah tuh drama tembak-tembakan ya kan, pokoknya nggak kedengeran pelurunya. Jadi apa itu salah dia. Ujungnya nanti salah memahami. Kenapa? Ya salah berteman. Jadinya harusnya sehat, overdosis. Saya nggak punya keinginan buat nembak, tapi kenapa? Lu salah. Bahaya, jadi overdosis. Yang ketiga, pilih temen jangan yang penyakitan. Penyakit itu nular. Kesrek, gatel gitu. Kasak tau kesrek, gatel, galer lah gitu. Ya gimana sempak nggak ganti 3 hari sekali. Ganti juga puter asid B kayak kaset gitu. Itu nular pak, kadas gitu. Salaman kita sama dia gitu. Gatel kena sini, nular. Herpes itu bukan virus doang, jarang mandi. Kenapa lu herpes aktif nih? Lu jarang mandi itu mah. Nah kalau udah begitu nular. Supaya nggak nular gimana? Jangan deket-deket. Jadi kalau temen udah bawa penyakit jangan deket-deket. Kenapa? Kecipratan nanti. Ayo minum solidaritas nih. Udah mepet, salah pilih tuh. Nah, jangan tahabba. Maka sayang karena Allah, pisah karena Allah. Ini demen udah ngaji. Atasan bilang ke Bang Odi, kamu harus dimutasi di Papua. Di Papua listrik sering mati. Jangankan geledek gitu. Orang bersin aja mati lampu di sana. Saking apa? Saking nggak boleh ini. Kamu pergi sana benerin listrik di sana. Berat Bang Ipul, aduh, gua biasa dakwah di sini. Gimana nih? Udah kita pisah karena Allah, udah. Nggak apa-apa, masih bisa ngaji lewat Facebook, masih lewat YouTube. Udah berpisah karena apa? Karena Allah. Bukan karena masalah. Orang yang berpisah berkumpul karena Allah, dia yang dapat naungan. Kenapa? Nanti dia berjumpa di sono, pelukan dia. Gimana? Papua udah nyala. Padahal di akhir ngomongin Papua. Kenapa? Karena dia pisah karena Allah. Yang kelima, warajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, yang mendapatkan godaan apabila seorang laki-laki digoda seorang wanita yang memiliki jabatan, cantik, pengen ngajak dia zina, dia katakan inni akhafullah, saya takut sama Allah. Bang Ipul mau naik jabatan? Sini gitu. Sini gitu, deketan gitu. Wah, ini akhafullah, saya takut sama Allah. Allah nggak ngelihat. Mungkin Allah tidak melihat.
tapi malaikat kanan yang kiri pasti melaporkan perbuatan saya. Insaf ibu, insaf itu. Ada yang begitu, mending kita yang nyerempet. Janda nih Neng, iya nih bisa kali gitu. Ini mah bukan ini akhafullah ini mah. Jadi siapa saja, nggak laki-laki, nggak perempuan, ketika ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia menghindar, ini akhafullah. Dalam kitab-kitab yang klasik, mohon maaf saya simpel, itu orang sampai dirayu wanita cantik, punya jabatan, diajak zina. Kalau dia lari, dibilang mau memperkosa. Maka apa yang dilakukan? Datang ke kamar mandi, ke sepiteng, diambil tai. Dilumurin badannya sama tai semuanya. Sehingga tai manusia dilumurin. Keluar dari kamar mandi, ayo silakan kalau mau jima saya. Ceweknya geli kenapa? Bau tai. Dasar orang gila keluar. Sehingga apa? Terhindar dari kemaksiatan. Di dunia dia bau tai badannya, ketika wafat wangi dari semerbak kuburannya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena rela membaukan dirinya demi tidak melakukan zina. Nah, ini. Mudah-mudahan orang sini semuanya ini akhafu minum lala ini akhafullah. Ini cewek lala ini cakep Bang Iput, lala ini akhafu. Namanya siapa? Itu masa-masa aja. Enggak ada apa-apa, mau silaturahim aja. Itu mah modus sudah. Jangan, enggak. Kalau yang ini akhafullah lah gitu. Yang keenam ini yang kajian kita. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sedekah yang ditutup-tutupin sedekahnya sehingga diibaratkan yang tangan kanan sedekah, tangan kiri enggak tahu. Bukan secara leksikal begini gitu. Enggak. Artinya kalau bisa sembunyi, yunfiku fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan susah senang sedekah tapi ngumpet-ngumpet. Gimana? Caranya kalau orang yang pedagang, dagang dia tahu nih. Buburnya, nasinya 15.000. Lalu ada orang beli, anak yatim. Mohon maaf, orang yang nggak mampu, supir Gojek yang butuh makanan. Berapa Bang? 10.000. Biasanya 15.000, dia bilang 10.000. Itu 5.000 sedekah yang dia sembunyikan. Jangan dibilang, buat ente gratis, ketahuan sedekah. Jadi sedikit-sedikit aja. Beli permen, anak yatim. Beli permen gitu. Duitnya cuma gopay 1. Pengen permen yang 2.000. Cukup enggak? Cukup. Yang mana maunya ambil? Sedekah buat dia. Itu namanya sedekah yang disembunyikan lebih bagus. Kalau saya dengar gitu dari Kiai Marzuki Mustakmar gitu. Kalau mau sedekah kayak Gus Dur. Sebelum meninggal beli sarung dulu. 2 kodi 40 biji. Bukan sarung-sarung biasa. BHS yang bagus. Harganya itu yang bagus SGC itu sekitar 2.300.000. Anggap 2 juta. Beli 40 sarung. Berarti berapa? 80 juta. Ditulis nama kiai-kiainya sama Habib Marta, nanti tolong anterin ya sarung-sarungnya ke kiai-kiainya. Siap, nanti dianterin. Nanti nganterinnya kalau saya sudah meninggal dunia. Nggak lama meninggal Gus Dur, sarungnya dianterin. Kata Kiai Marzuki Mustamar, lu gimana sih bagiin sarung atas nama Gus Dur, tapi Gus Dur mati, gimana gue terima kasihnya? Kata Habib Marta, emang dia minta dibagiin setelah meninggal. Dia nggak mau dipuji pas dikasih. Pondok di Bogor, tanah berapa hektar, itu kasih wakaf punya Gus Dur. Mbah Mun waktu 1000 hari Gus Dur bilang, itu pernikahan putra saya itu yang biayain Gus Dur, tapi nggak ada yang tahu. Saya baru cerita sekarang. Kita kan enggak gitu. Itu yang ganti keran siapa? Udah gitu yang ganti keran doang gitu. Biar nengok gitu. Ya siapa lagi dia yang dahem gitu. Enggak, ini gue aus kata dia gitu. Padahal biar orang tahu. Jangan, bagusnya begitu. Jangan ketahuan. Diibaratkan sampai demikian. Kalau bisa. Kecuali nih kata ulama, kalau antum orang yang berpengaruh dan orang lain bisa ngikut dalam kebaikan, maka tampakkan sedekah kalian. Taruh jelas, kotak lewat gitu. Salah, yang ini uang kreditan, yang ini aja. Masukin, orang lihat gitu. Oh begitu, boleh ditampak. Tapi kalau kita sedekah, orang syirik aja masih ada nih, ya udah lebih baik pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Banyak nanti dijelasin bagaimana cara bersedekah supaya tidak tahu. Yang terakhir, warajulun zakarallahu khalian fafaddat ainahu. Orang yang tengah malam dia bangun kepada Allah, dia takut kepada Allah tanpa terasa tertetes air mata, maka dialah termasuk golongan nanti ketika pada hari dihisab orang yang mendapatkan naungan dari
Allah. Sendiri dia, nggak rame-rame. Guru Zaini bilang sama supirnya Abdullah, Dul, anterin saya ke tengah hutan. Oh iya, anterin gitu. Lama-lama kok nggak keluar-keluar. Di Banjarmasin nih, Guru Zaini Abdul Ghani. Dicari sama supirnya. Dilihat lagi apa? Lagi nangis. Kenapa? Doain mudah-mudahan keluarga, keturunan, orang-orang sekitar menjadi orang baik dan orang-orang soleh. Nangis. Dia tegar kelihatannya gitu. Tapi malam dia punya waktu khusus buat doain orang sehingga nangis gitu. Yang hebatnya yang didoain orang yang gak demen sama dia. Kalau mendoakan orang yang baik itu biasa. Tapi mendoakan orang yang gak suka sama dia luar biasa. Disebut mulu namanya, ya Allah, saya maafin ya Allah, saya maafin. Mudah-mudahan hidupnya makin bagus, makin senang. Orang yang benci semakin jaya gitu. Dia senang gitu, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan bagian dari doa saya ya Allah. Begitu, fafad, dihinakan dia di dunia, tapi di hadapan Tuhan nanti yang dapat payung dia. Seringat. Bang Adi sehat, gerah nih, gerah. Iya dia enak. Gitu. Nah, ini 7 golongan orang yang mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Besok masih tentang kaitan bagaimana tradisi adab-adab di dalam bersedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.